Meskipun kita mungkin ada yang habis bekerja, ada yang habis di online mungkin ya. Tapi Tuhan Yesus yang mampukan buat kita, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus untuk kita. Maka saya undang teman-teman yang mungkin masih off kameranya untuk open kamera. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan, kita mau bersama-sama menari Tuhan, menari untuk Tuhan ya. Karena ada gerakan Roh Allah di dalam diri kita semua. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Timur di barat utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Sekali lagi kita mau katakan ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus, tidak mungkin kasih Yesus, tidak mungkin kasih Yesus. Kasih Yesus, tidak mungkin kasih Yesus, tidak mungkin. Kita dari apa? Kita dari perang, kita dari bintang, kita dari tungan tangan Yesus. Oh, kita dari perang, kita dari bintang. Dari punya tangan, oh Yesus, kita dari perang, kita dari bintang, kita dari punya tangan, oh Yesus, kita dari perang, kita dari bintang, kita dari punya tangan. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari teman-teman, pada malam hari ini sebelum kita memulai PD kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Pada malam hari ini ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kalau Kau masih boleh memberikan kesempatan pada setiap kami untuk kami dapat hadir pada PD malam hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur padamu ya Bapa. Kalau pada malam hari ini, Kau masih berikan juga kesempatan untuk kami boleh Kau izinkan hadir dalam PD ini. Bersyukur kepadamu, kalau dalam hari kami, meskipun apapun keadaan kami, Kau masih berikan segala yang terbaik.
Kau masih berikan segala pengampunan. Kau masih berikan kasih-Mu kepada kami. Meskipun kami ini ya Bapa, anak-anak-Mu, mungkin kami sering sekali berbuat dosa. Mungkin kami sering sekali mengecewakan Engkau. Tapi Engkau masih berikan segala yang terbaik untuk kami. Engkau masih berikan segala pengampunan itu. Bapa dalam surga, kami percaya kepadamu ya Bapa. Kami ada di dunia ini hingga saat ini bukan karena kuat dan hebat kami. Kami ada bukan karena hanya diri kami dan kemauan kami, tapi kami ada sampai saat ini itu sebuah karena kasih. Ini kami ya Bapa, kami rindu untuk terus bersekutu dengan Engkau. Kami rindu untuk bisa selalu mengucap syukur. Ini kami ya Bapa yang rindu. Kami ada cuma karena kasih. Ku ada sebab anugerah. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Berterima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih ya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya karena kasih kami ya Bapa yang rindu untuk mengucapkan syukur kepada-Mu. Mari kita mau secara perlahan kita mau
Terima kasih Yesus. 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 Terima kasih. Ya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih ya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Kami kan memuji-Mu selamanya. Kami memuji-Mu selamanya. Kau yang mampukan kami, kami bersyukur. Terima kasih. Kami berserah penuh. Terima kasih. Mari teman-teman, saya undang teman-teman kita semua yang hadir pada malam hari. Kita mau mengucapkan syukur secara serentak, boleh diadil. Kita mau mengucapkan syukur baik hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap Engkau meninggalkan kami. Roh Kudus setiap kita yang terus Kau berikan pada setiap kami. Bertahta atas setiap hidup kami Tuhan. Sulit seperti ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Dia di dalam Karena meninggalkan kami. boleh sertai setiap musim meninggalkan hidup Engkau. kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan sungguh nyata Tuhan dalam setiap hidup Terima kami. kasih Kami Tuhan, dan kami syukur Tuhan. bangga. Kami boleh memiliki Engkau sebagai Allah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Bukan berserah. Bapa dalam surga, ucap syukur padamu untuk segala apa yang Kau berikan pada kami, untuk setiap hal-hal kecil dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kalau Kau boleh terus merawat kami, kalau Kau boleh terus ada untuk kami, dimanapun kami berada, Kau selalu menjaga kami, Kau selalu ada untuk kami ya Bapa. Kami berterima kasih kepadamu untuk semua hal yang Kau berikan pada kami. Siapa kami ini ya Bapa? Meskipun kami ini meskipun jatuh ke dalam dosa, siapa kami? Kau masih memberikan segala yang terbaik. Masih mau mengampuni kami. Sudah layak dan sepantasnya Bapa. Kami anak-anak-Mu untuk selalu mengingat Engkau, untuk selalu mengucap syukur dan memuji menyembah-Mu setiap hari. Kami rindu padamu ya Bapa. Kalau pada malam hari Kau betul-betul melawat kami, biarkanlah ya Bapa Roh-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Biarkan tangan hati kami dapat memuji
kami ya Bapa, karena kami ingin selalu bersyukur kepada-Mu, karena kami cinta kepada-Mu. Syukur selalu adik kasih-Mu dalam hidup. Takkan ku ragu atas rencana-Mu di masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Kami ingin menari dalam Engkau. Kau menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air. Bagai rusa rindu selalu ku hidup dalam-Mu, dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Ini kami yang Bapa, sungguh mencintai-Mu. Sungguh selalu kasih-Mu. Kami takkan pernah ragu. Sebagai Bapa yang baik, jangan pernah Kau melupakan. Sebagai Bapa yang sangat baik, jangan pernah Kau meninggalkanku. Karena karena-Mu, oh Yesus, dan bukan hidup ayu bagai rusa rindu selalu hidup dalam-Mu, dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kami menari dan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesus, dan bukan hidup ayu bagai rusa rindu selalu hidup dalam-Mu, dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Setiap kami Bapa yang ingin menarikan lebih lagi, yang menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesus, dan bukan hidup ayu bagai rusa rindu selalu hidup dalam-Mu, dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Karena-Mu, oh Yesus, dan bukan hidup ayu bagai rusa rindu selalu hidup dalam-Mu, dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Setiap kami ya Bapa yang bersuka
padamu, oh Yesusku. Ku kan minum airmu, bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus. Oh Yesus, oh Yesus, Kau sangat cinta. Kau jangan cinta Tuhan hanya padamu. Kau tinggikan engkau, Yesus. Hanya Kau yang satu, Yesus. Oh, haleluya, haleluya, Yesus, terima kasih. Yesus, Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu ya Bapa. Kalau pada malam hari ini Kau boleh melawat kami satu persatu, Kau boleh jamah kami. Kami bersyukur atas sukacita yang Kau berikan kepada kami. Kau memberikan segala yang terbaik untuk kami, memberikan pengampunan, memberikan segalanya untuk kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih memiliki Allah seperti Engkau. Bapa dalam surga, pada malam hari ini kami ingin mendengarkan firman bertahta dalam setiap kami. Biarkanlah ya Bapa, Kau berkati pemain Kau pada malam hari ini yang akan membawakan sesi firman untuk kami semua. Kau pakai dia sebagai perpanjangan tangan. Kau perlengkapi dia, biarkan apapun yang terucapkan, apapun yang dia katakan itu memang sesuai dan seturut dengan kerinduan. Kau berkati kami, anak-anak-Mu ya Bapa, agar kami siap untuk mendengarkan firman pada malam hari ini. Berkati setiap jaringan internet kami, setiap telinga kami, setiap pikiran kami, sehingga kami benar-benar dapat berkunjung pada. Ini setiap kami ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya, dipersilakan komentar. Shalom, saudara terkasih. Saya coba. Shalom, Go. Ya, senang sudah bisa ketemu lagi dengan teman-teman dari PDMKK GYB. Udah lama ya, saya nggak ke sana. Oke, malam hari ini kita berbicara temanya You Are My Valentine. Karena kemarin, tanggal 14 Februari, baru aja kita merayakan Valentine. Dan kemarinnya lagi, tanggal 12, kita baru aja ngerayain Imlek ya. Kalau boleh nanya, mana yang lebih menyenangkan ya? Imlek atau Valentine? Mana yang lebih menyenangkan? Imlek. Kalau yang lebih senang sama Imlek, saya yakin itu jawaban
orang-orang jomblo, saudara ya. karena langsung dapat angpau, nggak perlu keluar duit untuk ngedate, nggak perlu keluar duit untuk ngajakin keluar makan pasangannya, ya kan? Lumayan gitu kan. Nah, tapi malam hari ini kita mau coba bicarakan lagi tentang Valentine, tapi Valentine-nya tidak hanya melulu dalam arti berpasangan, tapi kita akan berbicara tentang arti kasih yang lebih luas lagi. Saya mau share screen dulu, ya. Bisa lihat ya PowerPoint-nya. Oke. Jadi sekarang kalau kita bicara soal kasih, kita bicara soal Valentine, ya. Dekornya Valentine itu seperti apa? Kita selalu berbicara tentang hati. Kasih itu selalu berhubungan dengan soal hati. Dan sekarang saya kalau mau ajak saudara-saudara sekalian, kira-kira kalau kita mendeskripsikan, menggambarkan bentuk hati kita itu seperti apa sih? Coba deskripsikan, ya, ambil waktu beberapa detik ini, bayangkan hati itu kalau suruh cepet-cepet disuruh gambar, kira-kira hatinya seperti apa? Dan saya yakin teman-teman sudah pasti punya gambaran hati itu seperti apa. Saya kasih beberapa contoh ya. Paling umum, hati itu berbentuk seperti ini, ya kan? Semuanya langsung tahu, oh ya ini jelas, ini gambar hati. Gambar kasih itu seperti ini. Dekor Valentine selalu seperti ini ya. Kalau ada yang memberikan gambaran hati seperti ini baru putus pacar, saudara ya. Hatinya baru aja putus, baru saja sakit hati karena diputusin pacar atau ditolak cintanya. Gambaran hatinya seperti ini. Nah yang ketiga, ini gambaran hati bagi dokter-dokter. Nah ini benar-benar hati yang sebenarnya ya. Hati maksudnya heart ya. Heart itu jantung. Kalau kita bahasa Indonesia, hati itu jatuhnya ke liver. Tapi sebenarnya heart atau jantung, kalau menurut kedokteran gambarannya seperti ini. Tapi saya mau memberikan gambaran yang lebih jelas lagi. Sebenarnya hati kita itu nampaknya seperti ini, saudara. Kenapa kok seperti ini? Ini kan gambaran Star Trek ya. Star Trek Command Center. Bagaimana kaptennya itu duduk di kursi tengah dan dia benar-benar mengkontrol semuanya. Kenapa saya katakan hati kita itu sebenarnya mirip seperti gambaran command centernya Star Trek. Karena kalau kita bicara Space Enterprise atau pesawat Star Trek ini, kaptennya ini yang menentukan arahnya kemana. Dia yang menentukan kecepatannya berapa. Dia yang menentukan ini engine-nya seperti apa, pengaturannya. Dan semuanya itu adalah dari command center, dari perintah seorang kapten. Sehingga kalau kita tahu hati kita itu sebenarnya juga sama seperti ini, karena apa? Karena hati kita itu menentukan banyak hal dalam kehidupan kita. Perasaan kita, emosi kita, bagaimana kita berpikir, ya, kesadaran kita, kemauan kita, karakter kita, semuanya itu terdorong daripada hati. Dan firman Tuhan mengatakan, Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi harta kita ini sekarang apa? Maka hati kita juga akan melekat pada harta tersebut. Amsal 4:23 juga mengatakan bahwa dari hatilah terpancar kehidupan. Jadi saya mau mengajarkan kepada teman-teman terkasih bahwa hati itu begitu penting, memegang peran yang luar biasa di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam bagaimana kita berbuat kasih, ya. Maka kalau kita bicara hati itu begitu penting, siapakah sekarang yang duduk di hati kita? Siapakah yang duduk di command centernya hati kita saat ini? Karena banyak daripada kita hari-hari ini yang duduk di command center ini adalah pekerjaan kita. Mungkin keluarga kita, hobi kita, hal-hal barang-barang kesukaan kita. Bukan Tuhan. Padahal perintah Tuhan yang utama, Matius 22 ayat 36 sampai dengan 40, mengatakan bahwa ketika seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, apa hukum yang terutama? Tuhan menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apakah Tuhan benar-benar duduk di hati kita yang terutama? Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita? Karena kalau sekarang yang duduk di hati kita ini, di comment center hati kita ini bukan Tuhan, saudara. Apa yang terjadi? Kita akan mengejar banyak hal di luar daripada Tuhan, dan kita merasa bahwa itulah yang menjadikan kita bahagia, tapi ternyata kita tidak menemukan kebahagiaan itu, kita tidak menemukan damai sejahtera itu, dan kita masih merasa kosong dan hampa, dan kita terus mencari kenapa. Kenapa saya tidak mendapatkan kebahagiaan itu? Karena yang duduk di hati kita bukanlah Tuhan sebagai yang utama. Nah, masalahnya sebenarnya apakah kasih itu? What is love? Bagaimana kita mendefinisikan kasih? Karena seringkali apa yang kita lihat di film, apa yang kita baca, dan kita lihat di sekitar kita, kasih itu ibaratnya seperti film Notebook, ya, film romantis, film-film yang wah lebay-lebay, itu kasihnya luar biasa. Kita mulai kecil sudah dididik oleh film-film Disney, bagaimana kita mencari Prince Charming, kita mendapatkan pasangan yang benar-benar soulmate kita. Kayaknya kasih itu punya definisi sebagai suatu perasaan yang begitu luar biasa. Kalau saya coba search di Google, saudara, yang saya dapatkan seperti ini definisinya. Ini bahasa Inggris ya. Yang nomor 1, an intense feeling of deep affection. Jadi suatu perasaan yang sangat dalam. Bagaimana kita menyukai sesuatu, affection sesuatu. A great interest and pleasure in something. Kita bisa bilang, oh I love doing something gitu ya. Misalnya kita love berolahraga. Oh, berarti kita punya interest yang besar, kita merasa suka melakukan hal itu. Like or enjoy very much. Kita bisa ngomong, oh I love pizza. Oh, berarti kita sangat-sangat menyukai pizza. Jadi, love itu definisinya kasih ini sudah bergeser begitu banyak, sehingga intinya kita mendefinisikan kasih itu sebagai suatu perasaan, sebagai affection, sebagai ketertarikan atau kenyamanan. Dan apa yang terjadi ketika kita mengartikan kasih itu seperti itu? Perintah Tuhan yang tadi tentang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, itu tidak bisa kita lakukan, saudara. Berapa banyak dari kita hari ini merasa begitu sulit untuk mempertahankan kasih kita kepada Tuhan. Kita merasa bahwa ada saatnya kita ini rindu sekali untuk erat dengan Tuhan, tapi ada saatnya kita merasa malas sekali untuk bahkan ikut misa atau ikut persekutuan doa, atau bahkan untuk berdoa kita merasa rasanya kok malas banget ya. Kalau kasih itu adalah suatu perasaan, sulit sekali untuk kita ini konsisten. Apalagi dengan sesama. Seringkali kita menghadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana begitu susahnya mengasihi sesama kita. Sebaik-baiknya kita dengan keluarga misalnya. Ada saat-saat di mana rasanya, waduh keluargaku ini kok bencekno sekali ya. Rasanya menyebalkan sekali. Dan kita sulit untuk mengasihi mereka. Teman-teman sekomunitas seringkali terjadi konflik mungkin. Karena merasa nggak cocok. Sehingga kasih itu begitu sulit. Apalagi Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Itu udah nggak masuk akal, itu udah nggak make sense Tuhan. Bagaimana kita ini tidak suka sama musuh kita, membenci musuh kita, disuruh mengasihi dan mengampuni dan bahkan mendoakan musuh kita. Itu nggak masuk akal. Bagaimana kita memerintahkan perasaan kita untuk mengasihi. Maka malam hari ini saya mau menjelaskan, definisi kasih menurut dunia itu berbeda dengan definisi kasih menurut standar Tuhan. Definisi kasih menurut standar Tuhan
It's not a feeling. Bukanlah suatu perasaan. Kasih menurut kamusnya Tuhan adalah suatu pilihan, adalah suatu keputusan, dan yang jelas adalah suatu komitmen. Saudara. Itulah definisi kasih yang sesungguhnya. Karena kalau kasih itu merupakan suatu perasaan, sedangkan yang tadi kita baca tentang perintah yang utama adalah untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bagaimana kita ini memerintahkan perasaan? Nggak masuk akal. Perasaan ini nggak bisa diperintahkan, saudara. Coba kita sekarang lagi happy-happy, diperintahkan, kamu harus sedih. Apa bisa langsung menangis? Kita yang lagi marah, kamu harus bersukacita sekarang. Nggak bisa. Love is not a feeling. Kita tidak bisa memaksakan perasaan kita. Kita kalau nggak suka dengan seseorang, kita nggak suka dengan sesuatu, apakah kita bisa memerintahkan perasaan ini langsung mendadak menjadi suka? Nggak bisa. Mau dipaksakan seperti apapun, diancam atau bahkan diberikan suatu hadiah reward, tetap kita tidak bisa memaksakan suatu perasaan. Sehingga kalau kasih itu hanya berdasarkan suatu perasaan, kasih itu tidak akan bisa bertahan lama. Kasih itu hanya akan sesuai dengan mood dan perasaan kita. Dan kita mau belajar malam hari ini. Kasih yang Tuhan perintahkan ini bukanlah perasaan. Ini adalah suatu pilihan yang harus kita ambil, suatu keputusan yang kita ambil, dan yang jelas adalah suatu komitmen. Nah, ini khususnya bagi yang sudah mulai merancangkan hidup pernikahan, apalagi yang sudah menikah, kasih itu komitmen. Jadi kalau sekarang sudah mulai sebel sama pasangannya, sudah mulai bosan sama pasangannya, kasih tidak tergantung dari perasaan. Kasih adalah suatu keputusan untuk mengambil suatu komitmen. Nah, kita lihat ada beberapa macam kasih yang kita kenal. Ya, kita tahu ada yang namanya eros, ya. Ini adalah sumber kata erotik. Ini adalah suatu bentuk kasih yang biasanya antara suami dan istri, ya. Suatu bentuk kasih yang kita ini ketertarikan secara seksual. Itu adalah eros. Ini sebenarnya kasih yang penting juga. Bayangin kalau suami istri nggak ada kasih ininya. Setiap kali ngelihat pasangannya langsung nek. Nggak bisa, saudara. Kasih suami istri itu membutuhkan kasih eros ini, ya kan? Terus ada juga yang kedua, kasih phileo atau kita kenal dengan brotherly love. Jadi ini adalah kasih persaudaraan, kasih persahabatan, kasih pertemanan. Ini adalah phileo. Dan yang ketiga, kasih storge. Storge ini adalah kasih antara orang tua dengan anak dan anak terhadap orang tua. Jadi suatu kasih kekeluargaan. Kita semua pasti punya kasih ini. Dan yang keempat, inilah kasih yang Tuhan perintahkan, yaitu agape atau agapao. Karena apa? Ini adalah kasih yang tertinggi, levelnya yang paling tinggi. Ini adalah selfless love, di mana kita tidak mementingkan diri sendiri, kasih yang berani berkorban dan mengutamakan orang lain. Nah, dari empat kasih ini, kalau kita sudah tahu definisinya, yang satu adalah antara suami dan istri, satu lagi antara pertemanan persaudaraan, satu lagi antara keluarga. Semuanya baik, semuanya baik. Tetapi yang terutama adalah agape yang Tuhan perintahkan kepada kita. Karena apa? Karena semua bentuk kasih ini berbicara tentang suatu relasi. It's all about relationship. Relasi kita dengan pasangan kita, relasi kita dengan teman atau sahabat kita, relasi kita dengan keluarga kita. Dan agape berbicara bagaimana level tertinggi dalam kasih adalah kita mau berkorban untuk orang lain, untuk Tuhan kita. It's all about relationship. Kalau kita menumbuhkan kasih itu, we grow our love, maka otomatis relasi itu akan semakin erat, saudara. Itu yang terjadi. Tapi seringkali
Saya dulu pun juga menyalahartikan bahwa saya pikir kasih kepada Tuhan itu hanya sekedar suatu aktivitas. Ketika saya melakukan begitu banyak aktivitas rohani, bisa saja dalam arti, wah saya aktif pelayanan, saya aktif sebagai choir atau sebagai penerima tamu di gereja, sebagai tatib dan sebagainya. Pokoknya aktif banget di gereja dan pelayanan, maka itu adalah tanda-tanda saya mengasihi Tuhan. Tapi ternyata itu salah, saudara. Aktivitas itu belum tentu menggambarkan suatu relasi yang intim dengan Tuhan. Saya mau mengajak saat ini, kita mengubah cara pandang kita bahwa yang terpenting itu sebenarnya bukan suatu aktivitas. Tapi yang terpenting itu adalah suatu relasi. Relasi yang dalam dengan Tuhan. Kasih itu akan dibuktikan dengan suatu relasi. Karena ketika relasi itu semakin erat, aktivitas itu adalah manifestasi daripada kasih itu, bukan dibalik. Kita bisa aja melakukan banyak aktivitas, tapi sejujurnya relasi kita dengan Tuhan itu begitu jauh. Ibaratnya sekarang suami istri, saya berikan gambaran suami istri. Suami istri 24 jam bersama terus di masa pandemi ini terutama. Udah nggak bisa kemana-mana, kuarantin terus di rumah, ya kan? Kemana-mana selalu berdua terus di rumah, tidur juga seranjang, 24/7. Aktivitasnya selalu bersama. Tapi kalau sekarang satu rumah, 24 jam 7 hari bersama, tapi tidak ada komunikasi sama sekali. Ini lagi ngambek, nggak ngomong-ngomongan. Itu bukan menggambarkan suatu relasi yang baik, ya kan? Jadi saya mau katakan bahwa kita seringkali menyalahartikan kalau saya sudah aktif, berarti saya kasihnya besar sama Tuhan. Belum tentu, saudara. Kita harus buktikan bagaimana relasi kita ini begitu intim dengan Tuhan. Maka dari itu Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menaikkan level kasih kita sampai dengan agape. Ketika Tuhan memerintahkan Petrus, pada saat dia udah bangkit, dan dia bertanya kepada Petrus sampai 3 kali, apakah engkau mengasihiku? Secara Alkitab bahasa Indonesia hanya bicara soal mengasihi. Tetapi bahasa sesungguhnya, bahasa Ibraninya, itu menggunakan kata-kata Tuhan menanyakan kasih agape. Dan Petrus menjawab dengan level kasih phileo. Jadi levelnya nggak nyambung ini. Kasih yang Tuhan harapkan itu agape, kasihnya Petrus terhadap Tuhan itu hanya phileo. Dan Tuhan menanyakan kembali sampai 3 kali. Sama seperti hari ini Tuhan menanyakan kepada saudara dan saya, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Berapa level kasih kita kepada Tuhan? Apakah hanya sekedar phileo, persahabatan saja? Persahabatan itu kadang-kadang kalau lagi butuh-butuh aja, saudara. Lagi butuh temen, wah rasanya deket banget sama temennya. Langsung telepon, langsung datengin temennya. Tapi kalau lagi bosan, lagi lupa sama temennya, ya udah ditinggalin. Itu level phileo. Tapi saya diajak saat ini juga bersama dengan saudara. Ayo naikkan level kasih kita kepada Tuhan itu yang dikatakan sebagai segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap semuanya itu bicara level agape, selfless love. Kita berani berkorban untuk orang lain. Nah, kalau kita sekarang sudah mengenal kasih yang sebenarnya, maka kita mau belajar mengapa 2 hukum utama ini begitu penting dalam kehidupan kita. Why we need to love God. Kenapa kok sekarang perintah itu menjadi perintah yang utama untuk mengasihi Tuhan dengan segenap dan segenap dan segenap dan segenap. Karena apa? Karena kasih kepada Tuhan, relasi dengan Tuhan akan mengubah kehidupan kita, mentransformasi kita menjadi seperti Kristus, serupa dengan Kristus. Saya berikan ilustrasi. Pernahkah kita ini ngefans banget lah sama seorang selebriti atau seorang singer atau artis dan sebagainya.
Sehingga kita saking ngefansnya, saudara, cara berpakaian kita, bentuk rambut kita, wah pokoknya barang-barang yang kita miliki, semuanya itu ingin meniru orang yang kita idolakan itu. Ya. Perkara pantas nggak pantas itu urusan lain. Yang penting pokoknya saya mau niru seperti dia ya. Wah dia pakai kalung seperti apa langsung beli. Rambutnya model seperti apa kita langsung tiru modelnya seperti itu juga. Karena kita ngefans banget sama idola kita itu. Maka sama halnya ketika kita mengasihi Tuhan. Ketika kita ini mengidolakan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Kita pun juga akan transformasi menjadi seperti Tuhan. Saya tidak mengatakan gaya dalam berpakaian dan bentuk rambut atau jenggotnya, saudara ya. Bukan berarti sekarang kita kemana-mana pakai daster putih, jenggot dan rambut panjang, bukan seperti itu, saudara. Tapi bagaimana begitu kita mengidolakan Tuhan dan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan akal budi dan segala jiwa kita, yang terjadi transformasi adalah karakter kita. Ada suatu perubahan di dalam karakter kita menjadi seperti Kristus. Nah, transformasi dalam karakter ini penting. Saya kasih suatu singkatan di situ, WWJD. Maksudnya apa? Kalau saudara ingat, nggak tahu sekarang masih dijual apa enggak ya. Dulu saya ingat ada gelang karet, ada tulisannya WWJD. Artinya, what would Jesus do? Maksudnya apa? Mengingatkan kita. Setiap kali kita mau melakukan sesuatu, kita lihat itu, what would Jesus do? Di dalam posisi saya, kira-kira Tuhan melakukan apa ya? Tuhan mengambil keputusan apa ya? Hal ini mengingatkan kita untuk berpikir seperti Yesus, berbuat seperti Yesus, berkata-kata seperti Yesus, dan kita mengubah pribadi kita menjadi seperti Yesus. Cara respon kita menjadi seperti Yesus. Artinya hidup ini menjadi serupa dengan Kristus. Kenapa ini begitu penting untuk menjadi transformasi karakter menjadi Kristus? Karena Tuhan itu lebih tertarik di dalam karakter kita. What we become, kita akan menjadi seperti apa orangnya. Daripada hal-hal what you do, apa yang kita lakukan. Sedangkan kita seringkali selalu berpikir tentang what do I need to do? Apa yang harus saya lakukan? Kita seringkali berpikir nanti kalau kita mau bekerja di mana ya? Kita nanti kalau sudah menikah harus seperti apa ya? Kita banyak berbicara tentang hal-hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan itu lebih mementingkan kita akan jadi seperti apa. Hidup kita seperti apa, karakter kita seperti apa. Itu yang akan kita bawa nanti ke surga, saudara. Apa yang kita kerjakan dalam arti pekerjaan, studi, dan sebagainya, itu penting. Tapi kita tidak akan bawa hal itu ke surga nanti. Tapi karakter kita, itu akan dibawa sampai dengan ke surga. Makanya Tuhan lebih mengutamakan perubahan karakter daripada hal-hal yang kita kerjakan. Ya. Firman Tuhan mengatakan dalam Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Tuhan itu menjadi teladan kita, dan kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu yang kita kejar sekarang, saudara. That's why we need to love God. That's why we need to have a relationship dengan Tuhan. Supaya hidup kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Hal yang kedua, kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Ini nyambung sama perintah yang kedua. Kita harus mengasihi sesama. Mengapa saya katakan bahwa dengan kita mengasihi Tuhan, kita mendapatkan suatu capacity untuk mengasihi orang lain, kapasitas untuk mengasihi orang lain. Ibaratnya seperti ini, saudara. Saya bilang suatu hal yang omong kosong,
kalau orang itu tidak mengasihi Tuhan, tetapi dia bilang dia bisa mengasihi sesamanya. Loh, banyak di luar sana orang yang ateis, orang yang tidak bertuhan, tapi dia mengasihi sesamanya kok. Yes, benar mengasihi sesamanya. Tapi mengasihi sesama yang hanya di lingkarannya dia saja, mengasihi sesamanya yang hanya bisa memberikan keuntungan saja bagi dia, dan dia tidak bisa mengasihi sesama yang sampai dengan level bagaimana mengasihi musuh. Padahal itu perintah Tuhan untuk sampai dengan mengasihi musuh kita. Tapi dengan kita mengasihi Tuhan, ada suatu kapasitas untuk mengasihi sesama. Ibaratnya, sumber kasih itu adalah Tuhan. Karena Allah adalah kasih. Nah, kalau kita kasih ilustrasi, bayangin di bank saudara itu saldonya 0, saudara. Saldonya lagi habis, lagi bokek. Terus saudara pergi ke ATM, masukin kartunya, coba cari duit, tarik duit. Mau tarik yang paling kecil, nilai paling kecil 50.000. Kira-kira keluar nggak uangnya? Nggak keluar, saudara. Karena saldonya 0, saldonya kosong. Sama halnya dengan kehidupan kita ini. Kita tidak punya kapasitas untuk mengasihi sesama kita, karena saldo kasih di dalam hati kita ini juga kosong. Karena kita masih belum di-charge kasih dari Tuhan untuk masuk dalam kehidupan kita. Maka kita tidak bisa memberikan kasih itu kepada orang lain karena nggak punya source-nya untuk kita terima dulu. Tuhan tadi bilang, kasih kepada Tuhan itu yang pertama dan yang utama. Karena ini akan termanifestasikan di dalam kasih terhadap sesama. Jadi manifestasi kasih kepada Allah adalah kasih terhadap sesama. That's why firman Tuhan mengajarkan apapun yang kamu perbuat untuk orang yang paling hina, apa yang kamu perbuat bagi sesamamu, itu sebenarnya kau lakukan juga untuk aku. Tuhan mau memberikan suatu pengertian bahwa ketika kita melayani sesama, kita mengasihi sesama, ini adalah bentuk manifestasi kasih kita kepada Allah, dinyatakan kasih kepada sesama. Sudahkah kita menyerap kasih itu dari Tuhan? Kalau kita belum menyerap kasih itu dari Tuhan, kita tidak akan bisa mengasihi sesama kita dengan sepenuh hati. Apalagi mengasihi musuh, mengampuni musuh. Kita hanya berkutat pada kasih terhadap orang-orang yang bisa membawa kita pada keuntungan. Tapi kalau udah nggak ada keuntungannya, seakan-akan kita buang. Itu yang terjadi di dunia. Kalau sekarang saudara-saudara terkasih baru aja terima angpau gitu kan. Dikasih angpau kemarin tanggal 12, wah dapat angpau banyak. Puji Tuhan. Maka sekarang saudara punya kapasitas untuk memberi. Karena sudah diisi angpaunya. Saudara punya kapasitas untuk kasih persembahan, untuk bantu orang lain, gitu kan? Karena sudah dapat modal. Sama halnya dalam hal kasih. Tuhan itu sudah kasih modal kepada kita supaya kita nantinya bisa memberikan kasih itu kepada sesama kita. Terbukti. Pada akhirnya, ultimately saudara, inilah yang Tuhan perintahkan. Kasih kepada sesama itu akan dinyatakan dalam amanat agung ini. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pada akhirnya, kasih itu harus kita nyatakan dengan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan. Artinya kita menjadi agen Tuhan untuk menjaring jiwa, untuk mengenal Tuhan. Itulah kasih yang harus kita berikan kepada sesama. Melalui perkataan, perilaku kita, menjadi teladan untuk orang lain mengenal kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Tapi berapa banyak dari kita merasa bahwa saya tidak merasa ada panggilan untuk perintah ini.
kayaknya perintah ini hanya untuk orang-orang tertentu saja. Ya, saya dulu berpikir seperti itu, saudara. Saya selalu berpikir kalau soal pelayanan, soal aktif, soal memberitakan kabar keselamatan, itu saya anggap itu tugas pastor, tugas imam, tugas suster, tugas hamba-hamba Tuhan yang benar-benar terpilih untuk melayani Tuhan, bukan saya. Saya berpikir seperti itu. Tapi saya mau berikan suatu gambaran ilustrasi. Kalau sekarang saudara obat daripada penyakit kanker, the cure for cancer, kira-kira bukan. Saudara sih, wah saya punya obatnya. Obatnya COVID-19, vaksin lagi, obat yang begitu ampuh yang bisa menyembuhkan dan sudah akan apa yang saudara lakukan? Saudara simpan sendiri atau saudara bagikan kepada orang-orang yang saudara kenal dan dekat, atau dijual? Ya, kalau otaknya udah dagang, otaknya udah bisnis, dijual, langsung jadi orang kaya raya, gitu kan? Mengambil keuntungan untuk bisa kita jadi orang kaya. Banyak yang bisa kita pilih pilihannya. Saya mau katakan bahwa sebenarnya kita yang sudah mengenal tidak punya obat daripada kanker atau penyakit-penyakit yang mematikan. Orang-orang di luar sana yang sekarang sudah sakit stadium 4 ya. Ada yang stadium 1, 2, 3, ada yang sampai stadium 4 udah kritis. Mereka membutuhkan obat itu. Dan kita punya obatnya, saudara. Obat itu adalah Yesus. Obat itu adalah Yesus sendiri. Jawabannya adalah Yesus. Bagaimana ketika mereka mendapatkan dan mengenal kasih Tuhan, disitulah hidup mereka akan diubahkan dan diselamatkan. Banyak orang sekarang saat ini di luar sana yang sudah sakit stadium 4 dalam hal kekhawatiran, ketakutan, stres luar biasa, sudah kritis karena mereka tidak mengenal kasih Tuhan. Kita yang sekarang mengenal kasih itu, adakah kita tergerak untuk membagikan kasih itu kepada sesama kita? Karena kita sudah menyerap modalnya daripada Tuhan sendiri. Bukan sumbernya dari kita, tapi sumber itu adalah dari Tuhan. Dan kita punya kapasitas untuk membagikannya kepada sesama kita. Melakukan amanat agung ini. Saya akan tutup dengan sharing, saudara. Saya stop share-nya. Bagaimana saya dulunya juga bukan orang yang merasa terpanggil luar biasa untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Saya adalah contoh orang yang mempunyai prinsip penganut bahwa yang penting saya tidak berbuat jahat kepada orang lain, yang penting saya tetap melakukan kebaikan, norma-norma kebaikan, etika yang umum-umum saja saya lakukan, itu sudah cukup. Saya berpikir itu akan membawa saya kepada surga karena saya sudah melakukan hal-hal seperti itu. Tapi kalau soal melayani, soal mengasihi musuh, mengampuni orang yang menyakiti hati, itu saya pikir, wah itu bukan saya. Yang penting saya baik-baik saja, tidak menyakiti orang lain, selesai. Tetapi saya mengalami suatu perubahan, gambaran kasih, ketika Tuhan menjamah saya. Ketika itu, boleh dibilang kehidupan saya baik-baik saja. Kalau banyak orang, hamba Tuhan itu bersaksi bagaimana mereka mengalami suatu transformasi yang hebat karena terjadi suatu musibah atau masalah yang begitu besar dalam kehidupannya, itu bukan saya, saudara. Orang lain saya mendengar kesaksian, wah dulunya narkoba sampai udah sekarat, tahu-tahu mendapatkan visi, ketemu dengan Tuhan dan akhirnya bertobat 180 derajat, wow luar biasa. Ada lagi yang sudah sampai mau bunuh diri, sudah koma sampai beberapa jam, tapi terus mendapatkan visi lagi ketemu Tuhan, bangkit kembali, wow luar biasa. Saya tidak mengalami itu, saudara. Hidup saya baik-baik. Saya tidak merokok, tidak berjudi, tidak minum-minum.
Saya merasa kehidupan saya baik-baik. Keluarga saya baik-baik, tidak ada masalah. Bicara soal studi, waktu itu juga studi saya baik-baik. Bicara soal rencana masa depan, saya tahu nanti saya pulang dari studi, saya mau ngapain, melanjutkan bisnis dan sebagainya. Saya merasa hidup saya fine-fine saja. Tapi ketika Tuhan menjamah hati saya, disitulah Tuhan mencelikkan. Saya masih ingat bagaimana Tuhan itu berbicara kepada saya. Kamu itu udah diberkati secara luar biasa. Kehidupanmu begitu baik. Itu adalah bukti kasihku kepadamu. Bagaimana berkat itu sudah kusediakan dalam kehidupanmu. Jangan menunggu sampai kamu mengalami suatu hal yang gak enak. Jangan menunggu sampai kamu mengalami musibah. Baru kamu mau melayani aku. Tapi justru dalam keadaanmu yang baik-baik seperti ini adalah suatu privilege, suatu hak istimewa untuk melayani aku. Karena aku mengasihimu. Dan itu benar-benar menggugah kehidupan saya. Bagaimana sekarang saya melihat kehidupan itu bukan hanya dari kepentingan saya sendiri. Tapi melihat dari kepentingan kacamata Tuhan. Saya berikan ilustrasi sebagai penutup. Di sini ada gelas kosong, ya, ini mangkok hanya sebagai penadah saja. Ibaratnya ini kehidupan kita. Kehidupan kita yang mungkin saat ini masih kosong. Kita nggak tahu kasih itu seperti apa. Kita nggak tahu definisi kasih yang sebenarnya itu seperti apa. Dan ketika kita mengenal Tuhan, apa yang terjadi? Kasih itu dituangkan di dalam kehidupan kita. Ada yang baru dituang separuh dan kita merasa, wah luar biasa, adem hatinya, kehidupannya makin baik. Maka relasinya semakin bertumbuh. Apa yang terjadi? Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat dengan Tuhan. Dan akhirnya hidup ini begitu penuh dengan kasih Tuhan. Apakah kita mau berhenti di sini, saudara? Karena ini bukan yang Tuhan kehendaki. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan bahwa Tuhan itu datang untuk memberikan kehidupan dan kehidupan dengan penuh dengan kelimpahan. Artinya apa? Tuhan akan terus mencurahkan kasih-Nya kepada kita sampai terjadi tumpah, sampai terjadi overflowing. Dan overflowing inilah menggambarkan kasih kita yang mengalir kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kasih Tuhan itu dikenal oleh orang-orang di sekitar kita. Karena di dalam kehidupan kita ini kasih-Nya overflowing sampai tumpah-tumpah. Dan orang lain bisa mengenal kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Saya mengajak saudara-saudara terkasih. Valentine kita merayakan bagaimana ini adalah hari kasih sayang. Yes. Tapi mari kita buktikan kasih sayang itu bukan hanya sekedar suatu perasaan. Tapi kasih sayang itu adalah kasih komitmen kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mencurahkan kasih-Nya yang besar dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan ini terpancar kasih Tuhan yang overflowing. Dan akhirnya orang-orang di sekitar kita akan merasakan kasih itu. Dan hidup kita sungguh akan menjadi saksi-saksi Tuhan yang membawa banyak jiwa untuk mengenal kasih Tuhan. Amin. Mari saat ini saya ajak saudara-saudara terkasih untuk kita berdoa. Kita tutup firman ini di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena malam hari ini Engkau kembali mengingatkan kami akan kasih-Mu yang begitu besar. Kasih itu bukan dari diri kami sendiri, tapi bagaimana Engkau sendiri yang menunjukkan kasih-Mu yang begitu besar dengan mengorbankan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk datang ke dunia, sengsara dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, dan bangkit kembali supaya kita memperoleh kehidupan dan keselamatan. Maka dari itu Tuhan, kami sadar bahwa Engkaulah sumber kasih. Engkaulah kasih itu sendiri. Dan saat ini kami mau mengambil suatu komitmen yang baru. Untuk benar-benar mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa dan akal budi kami. Menjadikan Engkau yang utama dalam kehidupan kami. Engkau yang duduk di dalam command center hati kami.
sehingga Engkau yang memimpin seluruh kehidupan kami, Tuhan. Hamba-Mu berdoa saat ini bagi setiap teman-teman yang sudah mulai merasa kering, yang sudah mulai merasa kehilangan kasih mula-mula, yang sudah mulai meninggalkan dan jauh daripada Tuhan. Malam hari ini kiranya Tuhan menjamah kembali. Tuhan mengingatkan betapa besar kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Dan engkau yang saat ini merasa bahwa itu bukan adalah panggilanku. Saya cukup hidup baik-baik saja. Malam hari ini Tuhan juga jamah. Tuhan panggil engkau untuk masuk dalam relasi yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Bagaimana engkau akan mengalami kasih itu sendiri yang akan mengubahkan engkau. Sehingga saat ini hidup kami Tuhan diubahkan menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Dan saat ini engkau telah memberikan kapasitas kepada kami untuk mengasihi sesama kami. Ajar kami Tuhan mulai sekarang untuk membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kami. Khususnya mereka yang belum mengenal engkau, belum pernah merasakan kasih-Mu. Biarlah kami menjadi agen-agen saksi-saksi-Mu untuk menyatakan kebesaran dan kasih-Mu di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati PDMKK GYB ini, setiap anggota pengurus, Engkau pakai komunitas ini untuk semakin menjangkau banyak jiwa, untuk mengenal Engkau, mengenal kasih-Mu, dan sungguh mereka menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Segala doa ini kami panjatkan di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali untuk ke WL. Mari teman-teman, pada malam hari ini kita berdoa sedikit. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur padamu. Kalau Engkau boleh berkati kami, kalau Engkau boleh ajak kami pada PD pada malam hari ini dan boleh mendengarkan firman-Mu. Kami berterima kasih padamu kalau pada malam hari ini kami belajar banyak. Kami belajar mengenai kasih yang sempurna yang hanya berasal daripada-Mu. Kami belajar bahwa kasih itu bukan karena perasaan kami, bukan karena mood kami, tetapi kasih itu mengenai pilihan kami, keputusan kami, dan juga komitmen kami. Ajari kami ya Bapa, ketika kami telah menerima kasih dari Engkau, kami tidak duduk diam. Kami dapat terus menjadi berkat bagi orang-orang dan sesama kami. Terus menjadi aliran kasih untuk orang-orang dan sesama kami. Kau murnikan hati kami ya Bapa, sehingga kami dapat terus juga menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami, bukan menjadi penghambat. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk hamba-Mu ya Bapa, Oh Michael pada malam hari ini yang telah membawakan sesi. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu kalau Kau masih boleh melakukan ke Michael untuk dapat hadir pada malam hari ini bersama-sama dengan kami di Zoom ini untuk membawakan sesi mengenai kasih. Bapa, kami mohon kepadamu ya Bapa, Kau juga biarkan dia dapat terus menjadi perpanjangan tangan untuk orang-orang sekitarnya, dapat terus agar dia menjadi penyalur kasih untuk orang-orang di sekitarnya. Kami berdoa padamu ya Bapa, biarkan ya Bapa Kau juga menjaga Michael, baik dalam kehidupannya, dalam keluarga dia, dalam harapan-harapan dia ke depannya, dan dalam setiap apapun yang dia rindukan terjadi dalam hidupnya. Di setiap kami ya Bapa, mungkin PD kami ini belum usai, masih ada rangkaian kecil di akhirnya nanti. Mohon padamu ya Bapa, memberkati PD kami ini ya Bapa, sehingga sampai akhir nanti dapat menyelesaikan dengan baik. Terima kasih ya Bapa, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pengumuman. Shalom. Pengumuman malam hari ini, PD berikutnya akan dilaksanakan 2 minggu lagi pada tanggal 2 Maret 2021 jam 7 malam. Nah, seperti biasa,
kami juga akan open room-nya jam 6:30. Untuk link pada PD 2 minggu lagi akan diinformasikan di Instagram kita di @pdmpkkgyb. Jadi, teman-teman bisa pantau terus di IG kita untuk link yang akan dilaksanakan pada PD 2 minggu lagi. Yang kedua, PDMPKK-GYB juga memiliki Kombas. Bagi teman-teman yang belum mengikuti Kombas dan mau mengikuti Kombas, bisa menghubungi kontak person yang ada di layar berikut atas nama Celevi. Nah, untuk Kombasnya sendiri itu akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021. Biasanya kita akan mengadakan di minggu kedua dan keempat. Untuk Kombasnya sendiri itu tergantung dari tiap masing-masing koorselnya, bisa melalui Discord atau Zoom ataupun Google Meet. Next. Untuk PD ini akan diupload juga di YouTube kita di PDMPKK-GYB. Jadi mungkin teman-teman yang tadi mungkin telat hadir pada PD malam hari ini bisa mengikuti PD kita ini di YouTube lagi dan bisa juga dibantu subscribe, like, and comment ya. Nah, kami juga menghimbau untuk persembahan sukarela untuk PDMPKK-GYB di rekening BCA yang ada tertera di layar atas nama Sylvester Theophilus. Next. Setelah PD malam hari ini, mungkin bagi teman-teman yang ingin didoakan, kami dari PDMPKK-GYB juga membuka pelayanan doa pribadi. Jadi bagi teman-teman yang mau didoakan bisa langsung chat to panelis. Nanti dari tim doa PDMPKK-GYB akan membantu untuk mendoakan. Dan juga kami dari tim PDMPKK-GYB juga membuka pelayanan doa konseling. Jadi bagi teman-teman yang ingin konseling, bisa menuliskan namanya di chat dan nomor WA-nya. Nanti dari kami, tim PDMPKK-GYB akan memfollow up lagi lebih lanjut. Terima kasih. Sekian pengumuman PD malam hari ini. Kita lanjutkan dengan foto bersama dan lagu penutup. Oke, bagi teman-teman semuanya, boleh di-on-kan dulu kameranya. Kita akan sesi dokumentasi. Bagi yang kameranya masih off, boleh di-on sebentar. Oke. Nah, aku akan jepret 2 kali ya teman-teman semuanya ya. Karena ini nggak tahu siapa yang ada di layar 1, siapa yang di layar 2, nanti tetap kalau aku hitung 1, 2, 3 tetap gaya aja ya. Bebas gayanya. Oke, aku hitung aba-aba. 1, sorry, untuk layar yang pertama semuanya siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Tahan dulu. Bentar ya teman-teman ya. Oke, berikutnya untuk layar yang kedua, siap-siap semuanya. 1, 2, 3. Oke. Thank you teman-teman semuanya. Selanjutnya dikembalikan kepada WL kita. Monggo. Ya. Mari teman-teman, kita doa lagi sedikit ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, kalau pada malam hari ini kami telah usai PD kami. Kami sudah menyelesaikan PD kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami percaya padamu ya Bapa, Kau yang menyertai kami selalu dalam setiap kehidupan kami, baik dimanapun kami berada. Biarkan ya Bapa, apapun yang kami dapatkan pada malam hari ini mengenai kasih Engkau, kami dapat juga selalu menjadi berkat untuk sesama kami, dapat selalu jadi menyalurkan apa yang kami dapatkan ini kepada orang sekitar kami. Biarkan kami dapat selalu menjadi pelaku firman-Mu orang sekitar kami, sehingga kami juga menjadi berkat dan orang lain juga akan merasa terberkati karena kita. Mungkin setelah ini ya Bapak, kami ingin melaksanakan segala kegiatan kami, aktivitas kami. Kami mohon kepadamu ya Bapak, Kau jaga kami selalu dan Kau biar
Biarkan kami ya Bapa, dalam setiap apapun tugas dan pelaksanaan tugas kami dapat selalu mengandalkan Engkau, dan Engkau yang terutama di dalam hati kami. Ini setiap kami yang memakan diserahkan Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari teman-teman, sebelum kita pulang sebelum kita kembali beraktivitas, kita mengajak teman-teman kita semua untuk menaikkan pujian terakhir ya. Sebab Tuhan Allah kita bertata bagi setiap kita. Allah kita bertata atas pujian Tuhan-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian Tuhan-Nya. Sekali lagi teman-teman. Tuhan Allah kita berkata, Tuhan Allah kita berkata, atas pujian Tuhan-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, bersambut gali dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap kuasa. Ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan lawan, yang sanggup membuka kekuatan lawan, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Sampai bertemu teman-teman di PD berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman semuanya besok misa Rabu-Abu di paroki masing-masing. Jangan lupa. Thank you semuanya. Thank you Kodio. Thank you semua. Ya. Thank you Ko Michael. Thank you atas waktunya. Thank you, Michael. Thank you, Michael. God bless. Tuhan berkati. Bless. Tuhan berkati. semuanya. Berkati.